Oke, kali ini kita akan kembali ke segmen pembahasan soal rangka ESAP, yang mana kali ini ada hasil informasi investigasi ya, hasilnya seperti apa dari tim gabungan KNKT, Kemenhub dan juga PT AHM, yang mana mereka tidak menemukan sama sekali adanya kesalahan ataupun cacat produk di pabrikan dari segi produksi dan juga pengecatan, tetapi mereka mengakui menemukan adanya celah-celah yang menyebabkan korosi. Dan di sini juga mereka membuktikan sendiri motor-motor konsumen diperiksa dan adanya karat dari dalam. Nah, maka di video kali ini kita akan bahas soal ini, kenapa di luar negeri nggak ada masalah soal rangka ESAP dan di dalam negeri ada, dan kenapa di pabrikan baik-baik aja, sudah di konsumen ada yang rusak. Dan di konsumen pun tidak semuanya. Di konsumen A itu baik-baik aja, di konsumen B itu ada yang bermasalah. Nah, maka inilah yang akan kita bahas. Dan kemudian selain itu juga kita akan melihat beberapa cuplikan video dari orang-orang yang membongkar rangkanya. Oke, untuk lebih jelasnya seperti apa sih informasi hasil investigasi dari tim gabungan, berikut inilah soal rangka ESAP. Inilah hasil penelitian rangka ESAP. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan penelitian rangka ESAP motor Honda sejak Agustus hingga September 2023. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno mengatakan, penelitian ini pun merupakan upaya mewujudkan kendaraan bermotor yang berkeselamatan serta menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat terkait rangka ESAP Honda. Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan, tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya, ungkap Hendro. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti. Kami bersama KNKT akan mengawal dan mengawasi proses pemeriksaan dan penanganan rangka ESAP ini. Menurut tim peneliti Ditjen Hubdat dan KNKT PT Astra Honda Motor AHM membuat rangka ESAP dari raw material berupa High Street Steel (HSS) yang diproses menjadi rangka. Usai pemrosesan tersebut, rangka kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electrodeposition) secara diving atau celup. Hal ini ditemui tim peneliti saat mendatangi dan melihat langsung proses produksi rangka ESAP di pabrik sepeda motor Honda di kawasan industri Indotaise Karawang pada hari Jumat. Tim peneliti melihat proses pengendalian kualitas produk mulai tahap incoming material, press welding, dan pelapisan. Item kontrol termasuk dimensi maupun ketebalan dari hasil proses pelapisan telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan standar manufaktur global. Berdasarkan hasil perhitungan Finity Element Method divalidasi secara pengujian aktual di fasilitasi milik PT AHM. Dapat dikatakan di sini struktur rangka ESAP cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis atau fatigu dengan stress load yang tinggi. Berdasarkan perhitungan tim peneliti, tegangan yang terjadi masih jauh di bawah yield point batas elastis dari material rangka. Dalam hal ini, Ditjen Hubdat dan KNKT juga meneliti rangka ESAP dari motor konsumen. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi coating. Kemudian, lubang pembuangan bawah juga berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat, serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif. Sebagai informasi, merujuk peta korosi dunia yang dikembangkan sesuai ISO 9223 tentang sistem klasifikasi laju korosi karbon steel, berdasarkan kondisi atmosfer lingkungan, Indonesia berada pada laju korosi yang berat. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan ketahanan korosi pada kendaraan roda 2 atau lebih. Mengingat kondisi di atas, Ditjen Hubdat beserta KNKT juga melihat perlunya peningkatan edukasi terkait perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 atau lebih. Ya, itulah penjelasannya soal hasil investigasi. Kabarnya para konsumen nggak usah khawatir katanya ya. Lebih baik emang harus diinformasikan aja bagaimana keluhan kalian sebagai para konsumen kepada si AHM ya. Melalui kontak apa aja yang tersedia, baik email ataupun nomor, di situ hubungi aja. Mungkin ada solusi lah dari situ, karena dia juga mengakui meskipun dari segi pengecatan produksi itu tidak ada masalah, tapi ada beberapa hal yang menyebabkan si rangka ESAP tersebut korosi ataupun rusak. Yang pertama, dari segi pembuangan air, baik itu di dalam rangka dan di bawah decoupler, seperti yang saya jelaskan dan sudah dijelaskan juga oleh Detach Engineering
di simulasi fisika. Yang mana yang menyebabkan rangka tersebut korosi itu adalah pembuangan air yang berada di samping, tidak berada di titik terendah bawah, sehingga menyebabkan air itu tergenang di dalam rangka. Kemudian rangka ini juga menyebabkan terendam air dari bawah decaper karena pembuangan air decaper ini itu kecil. Kalau misalnya airnya bersih itu akan kebuang pelan-pelan, tetapi kalau airnya bersama kotoran seperti tanah ataupun batuan kecil itu akan menyebabkan tersumbat, dan itu akan hilang ketika adanya suhu yang begitu panas ya, sehingga itu hilangnya bukan karena surut masuk ke lubang, keluar lubang, tetapi itu karena suhu aja. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa rangka esap ini cepat rusak. Dan kalau kita bandingkan nih, dari pabrikannya, itu rangka esap katanya kan dicelup tuh, dicatnya ya, baik-baik aja, dicat luar dalam. Tapi kenapa sudah di konsumen, itu luarnya bagus, dalamnya kayak nggak dicat. Nah, ini yang penyebabnya adalah rangka esap tersebut dikarenakan adanya silikat, seperti yang dijelaskan oleh Detach Engineering melalui simulasi fisikanya, bahwa rangka tersebut kalau menggunakan cat silikat tidak dibuang silikatnya ini gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan si cat ini tidak nempel begitu lama. Nempel ya nempel, tapi tidak akan tahan lama. Itulah yang menyebabkan di pabrikan masih bagus, di dealer mungkin masih bagus, tapi sudah di konsumen itu barangnya udah rusak, udah nggak ada cat-catnya sama sekali. Nah, kemudian di video kali ini kita akan melihat ya, ini adalah beberapa cuplikan penampakan motor dari orang-orang yang mereview, sambil kita jelaskan reviewnya nanti seperti apa ya. Ini bed tahun 2022, rangka si paling esap. Kacau men. Sekali ini guys, aduh, kasihan. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, rangka esap kenapa selalu berada di bawah, tidak bagian stang, tidak bagian dekat mesin ya. Ini kebanyakan di bagian bawah karena air tergenangnya di bawah, sehingga lubang tersebut itu disimpan di bagian samping dan dekat ininya pun ya, meskipun besar lubangnya tetapi di samping bagian depan ini nih, sehingga menyebabkan air tersebut masih bisa tergenang di bagian pinggir-pinggirnya, tidak seluruhnya. Itulah yang menyebabkan rangka esap ini bermasalah. Kenapa rangka esap di luar negeri baik-baik aja dan di Indonesia ada yang bermasalah? Karena tergantung suhu. Begitupun di Indonesia di berbagai daerah. Ya, ada yang aman mengaku dan ada juga yang mengalami. Itu kan menjadi dua perdebatan. Mereka mempertahankan hasilnya masing-masing. Mereka yang tidak merasa ya mempertahankan bahwasanya ini baik-baik aja rangka esap. Tapi yang merasa bahwa mereka juga mengalami. Nah, itulah yang menyebabkan mereka berdebat ya. Ada yang merasa, ada yang tidak. Kalau yang tidak bilangnya itu hoax gitu ya. Padahal mereka tidak tahu di berbagai daerah di Indonesia pun itu kan suhunya berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan korosif. Kemudian di sini kita akan lihat lagi nih. Aduh, Honda parah banget. Rangka tuh identitas kendaraan loh. Masa kayak gini kualitasnya? Belum juga 4 tahun. Air di sini bagus loh, Jati Asih bagus airnya. Bukan pesisir. Masa kayak gini hancur. Ini udah putus. Kalau belok udah nih, udah copot. Ayolah Honda, jangan arogan. Akui kesalahanmu. Ya, jadi ada beberapa kejadian ya, banyak, bukan beberapa lagi sebenarnya. Tuh, semuanya hampir merata itu di bagian bawah. Tidak ada di bagian atasnya tuh, nggak ada di bagian ini ya. Nggak ada di bagian atas yang ke stang itu, nggak ada. Cuman di bawah, semuanya di bawah. Jadi seorang rangka esap ini yang mengatakan hoax itu ya yang nggak merasa aja. Tapi di sebagian orang ada
Artinya rangka asap ini emang sebenarnya yang menjadi masalah itu di kekuatannya yang emang tergantung suhu. Dia akan kuat mungkin di suhu-suhu tertentu, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya suhu tentang korosi di Indonesia itu di peta dunianya itu seperti apa, itu kan sudah dijelaskan juga ya, yang mana ada sebagian orang yang merasa dan ada orang yang tidak merasa, tidak memiliki masalah di rangkanya. Itu sangat wajar karena semua suhu itu akan berbeda di setiap daerah, teman-teman ya. Dan sarannya sih itu emang tadi hubungi aja ke kontak-kontak PT AHM, yang mana kalian bisa memperbaiki motor kalian. Mungkin di sana akan lebih dijelaskan lagi seperti apa langkah yang akan diambil, karena dari informasi hasil investigasi yang gitu aja sih yang dikatakan hasilnya seperti itu, tidak ada masalah, tetapi ada penyebab korosi yang harus diperbaiki ya, yang mana lubang-lubang ini harus diperbaiki oleh PT AHM agar lebih besar lagi dan tidak menyimpan lubang pembuangan air di bagian rangka khususnya, itu tidak berada di samping. Intinya sih lebih besar aja atau di bawah. Dan dari segi pengecatan, dari silikat ini juga harusnya tidak ada silikat ya, seperti yang dikatakan oleh Detach Engineering. Solusinya seperti apa? Belum dikatakan ya solusinya seperti apa, apakah ada recall yang dilakukan atau enggak, ya seperti itulah kira-kira yang baru disampaikan. Jika ada penyampaian lain mungkin kita akan sampaikan lagi ke kaliannya seperti apa. Oke, mungkin itu saja sih yang saya sampaikan mengenai rangka asap yang mengatakan ini hoax. Ternyata ada, dan itu diakui oleh PT AHM sendiri dan tim investigasi. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini.